Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini. Kita bisa melanjutkan aktivitas kita mengkaji kembali kitab Kaifa Tutqinu an-Nahwa karya dari Syekh Ahmad Iskandar hafizallahu tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya salawat teriring salam terlembah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu masih dalam rangkaian pembahasan amil nasab, yaitu huruf-huruf yang masuk ke fi'il mudhari', kemudian fi'il mudhari' menjadi apa? Nasab dengan tanda-tandanya sesuai dengan bentuknya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada amil nasab yang dia menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang disembunyikan, dan di sini kita akan lihat yang disembunyikan secara wajib. Salisan penulis berkata ya, an-nasbu bi an, nasab dengan an, al-mutmarah ya, dengan an yang disembunyikan wujuban secara wajib. Pertama ada hatta. Hatta itu dikenal dengan harfu ghayah. Harfu ghayatin wa jarrin bimakna ila an, begitu ya. Sampai artinya. Huruf ghayah namanya. Huruf ghayah. Baik. Perhatikan di sini, hatta plus an mutmaratan wujuban. Nah, berarti dia seakan-akan ada an-nya, namun an-nya itu dihapusnya secara wajib. Ya, baru setelah itu fi'il mudhari. Masdar muawwal, ya. Naam, min fi mahalli jarrin. Masdar muawwal, ya, yang ada pada mahal jar dengan hatta. Contohnya di sini, sum, berpuasalah, hatta taghruba asy-syamsu. Ya, sampai matahari terbenam. Nah, ya. Gitu. Kemudian lihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt. Hatta yatabayyana. Nah, ya. Asalnya kan yatabayyanu. Hatta hatta di situ i'rabnya adalah harfu ghayatin wa jarin mabniun ala sukun bimakna ila an gitu. Wal masdarul muawwalu min an al mudmarah wal fi'lu fi mahalli jarin hatta. Nah, ya, masdar muawwalnya mana? Yatabayyan. Nah, nah, yatabayyan itu adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an al-mudmarah wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Berikutnya yang kedua ada lamul juhud, ya. Yang kedua ada lamul juhud. Apa itu lamul juhud? Kita lihat di sini. Wahia tufidu al-inkara asy-syadid, ya. Memberikan faedah pengingkaran yang sangat-sangat begitu ya. Nah, wa yushtaratu fiha. Nah, ini ada syaratnya lamul juhud agar bisa terbedakan dengan lam yang satunya. Terbedakan dengan apa? Lamukai. Baik. Lamul juhud itu harus didahului sebagaimana dikatakan oleh penulis ini, antus biqadi kaunin manfi, harus didahului dengan sesuatu yang manfi. Ya, bisa makana atau lam yakun. Hatta takuna min adawati an kok nusub ya, an nasbi, adawati nasb. Ya. Baik, sampai dia ada dari apa? Perangkat-perangkat nasab. Lamul juhud ya, plus an mutmarah wujuban dan juga fi'il mudhari. Sama dengan apa? Masdar muawwal pada mahal jar. Kenapa demikian? Karena dengan lamul juhud ya. Ingat, yang mahal jarnya itu adalah masdar muawwalnya, bukan fi'il mudhari'nya. Sebagaimana pada pembahasan hatta tadi ya. Contohnya lam yakun al jahlu ya lian fa'a sahibahu.
Nah, di sini kalimatnya didahului lam yakun. Maka lam yang menempel dengan yanfa di situ adalah lamul juhud, bukan lam mukai. Ya. Lihat di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum." Nah, ini contoh yang sering dinukilkan oleh para pensyarah jurumiyah. Ya, para pensyarah jurumiyah di kitab-kitabnya semua banyak sekali menukilkan contoh ayat Al-Qur'an ini. Ya. Nah, li-nya di situ adalah lamul juhud harfun mabniun 'alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab wal masdarul mu'awwal min an al-mudmarah wal fi'lu fi mahalli jarin bi lamil juhud dengan lam juhud. Yu'adziba udah jelas ya, fi'il mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban secara wajib lah ya. Nah, wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Sekarang au ya, au. Nah, au ini beda dengan au yang kita kenal bermakna apa namanya? Takhir ya, adanya pilihan begitu. Sehingga terjemahnya atau. Di sini bukan ya. Nah, au dikenal dengan apa? Harfu wa'atfin mabni ala sukun. Oke. Nah, ketika dia dikatakan sebagai perangkat nasab, ya perangkat nasab pun dia menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan juga, ya. Nah, bisyartin dengan syarat apa? Antakuna bimakna hatta atau ila, ya. Jadi au di sini maknanya harus apa? Harus hatta, harus ya goyah sampai atau bisa bermakna ila kecuali. Contoh di sini. Sa'adribu Sa'adribu at-tilmidha au ya yudhakira. Saya akan memukul murid itu ya sampai apa? Sampai dia belajar atau kecuali dia belajar. Contoh di sini. La astashilanna as-sa'ba ya au udrika ya udrika al-muna. Lihat di sini aunya sebagai apa? Huruf ataf mabni ala sukun. Nah, tapi karena apa dia? Karena dia bermakna hatta atau ila tadi. Maka kita lihat ya, terdapat an yang disembunyikan setelahnya. Terdapat apa? An yang disembunyikan setelahnya. Nah, makanya fi'il yang terletak setelahnya itu apa? Nasab. Udrika kita i'rabnya apa? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an al-mutmarah wujuban wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu. Al-muna sebagai apa? Maf'ul bih. Kita i'rab maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddarah li ta'azzur. Kenapa ditakdirkan tanda i'rabnya muqaddarah dengan alasan ta'azzur? Kenapa? Ada yang tahu? Karena isim Al-muna? maksur ya Tat. Iya, karena isim maksur. Baik. Nah, lihat di sini. Wal masdarul ma'awwal min anna wal fi'l ya ma'tufun. Nah, min anna wal fi'li kok min anna tapi min an ya, bukan anna tapi min an. Wal masdarul muawwal min an wal fi'li ma'tufun ala masdar ya muntazi'in ya ala masdarin muntazi'in min al fi'li as-sabiqi la astashilanna. Baik. Masdar yang ditakwil dari an plus fi'ilnya itu ataf kepada masdar yang muntaza'. Apa artinya muntaza'? Yang terletak secara berturut-turut dari fiil sebelumnya. La astashilanna. Ya. La astashilanna as-sa'ba. Nah, ya. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba." Sini maknanya apa? Ila. Coba dilihat terjemah ayat.
128 Ali Imran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Apa? Sudah dilihat? Tes, halo? Belum, Tat. Baru membuka, Tat. Ya. Nah, di situ yatubanya fi'lun mudhari'un mansubun bi an al-mudmarah wujuban. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Berikutnya yang keempat, ada fa sababiyah dan sekaligus yang kelima adalah wawul ma'iyah. Fa sababiyah tufidu ya anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Fa sababiyah memberikan faedah bahwasanya apa yang sebelumnya menjadi sebab untuk apa yang setelahnya. Wa hiya min adawatin nasbi al-fi'li al-mudhari, dan dia termasuk apa? Perangkat-perangkat penasab fi'il mudhari. Yang kelima adalah wawul ma'iyah tufidu husula ma qablaha, memberikan faedah ya tercapainya husula ma qablaha, ya kan, apa yang sebelumnya bersamaan apa yang setelahnya. Fahiyya bimakna ma'a, maka dia bermakna ma'a. Wa tufidu al-musahabah, dan memberikan faedah apa? Musahabah, keikutsertaan. Nah, ya. Fa sababiyah dan waw ma'iyah ini berlaku harus ya. Naam. Masbuqatain. Nah, dia apa? Harus didahului dengan tolab, kalimat-kalimat tolab atau nafi. Nah, ketika kita belajar balaghah di ilmu ma'ani, nanti ada ya kalam insya dan kalam khobar. Ya. Dan ini maksudnya dalam kalimat tolab di insya. Baik. Nah, apa saja model-model kalimat tolab itu? Amar, nahi, istifham, tamani, roja, doa, ya, at-tahdid, al-arab. Nah. Oke, baik. Bismillah. Kapan fa sababiyah dan waw ma'iyah ini menasabkan fi'il mudhari' gitu dengan memberikan faidah sebagaimana yang kita baca tadi, dia harus didahului oleh model kalimat tolab. Ya, diantaranya didahului oleh kalimat perintah. Contoh, ya, ijtahid fi dirasatika. Nah, ya. Jadi kalimat tolab itu ya kalam insya seperti itu. Ya, suatu kalam yang tidak bisa disifati dengan apa? Kedustaan. Berbeda dengan kalam khobar. Ya, itu kalau dalam pembahasan balaghah di ilmu ma'ani. Nah, amr contohnya adalah ijtahid ya. Ijtahid fi dirasatika fatanjaha. Nah, di situ ada tanjaha ya. Tanjaha. Tanjaha asalnya tanjahu. Kenapa tanjaha? Karena ada fa sababiyah. Yang fa sababiyah itu disebabkan juga adanya an yang disembunyikan secara wajib ya. Nah, yang disembunyikan secara wajib. Makanya kita bisa i'rab dia tanjaha sebagai fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan ya wujuban begitu. Atau bi'an al-mudmarah wujuban. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Kemudian ada zurni wa ukrimaka. Nah, wawunya di situ waw ma'iyah. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah fi dirasatika dalam pelajaranmu, fatanjahah, maka kamu dengan sebab sungguh-sungguh yang sebelumnya tadi itu akan sukses, akan lulus, akan berhasil. Zurni, ya, kunjungilah aku, bersamaan, ya, aku akan ukrima, ya, memuliakanmu. Berikutnya model kalimat kedua adalah nahi, yaitu apa? Larangan, an-nahyu.
Qala ta'ala wala tattabi'il hawa. Nah, ini kan larangan. Apa perangkat nahinya di situ? La nahiyah. La nahiyah. La tattabi'. Tattabi' kan adalah fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Ya, wa alamatun jazmihi as-sukun. Ya, kenapa di kasrah ya kan litiqais sakinain. Fayudilla. Nah, di situ ada fa. Fa ya fa sababiyah. Berikutnya la tanha lukin wa ta'tiya mithlahu. Nah, di sini la tanha, la ya adalah wa ta'tiya itu kan asalnya adalah apa? Ta'ti fiil dari atayati. Atayati ta'ti namanya anta berarti fa'ilnya. Ta'tiya dia di fathah sebab dia nasab dengan an mutmaratan ba'da wawil ma'iyah. Begitu. Kemudian al-istifham ini qala ta'ala fahallana min syufa'a fayashfa'u. Baik. Nah, di situ kan kalimatnya istifham karena kita tahu ada hal. Hal adalah perangkat istifham yang terkategorikan sebagai huruf ya, huruf istifham sebutannya. Qala syair, penyair berkata, alam aku jarukum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal ikhah. Ya, tidaklah aku ya menjadi jarokum ya, tetangga kalian wa yakuna baini ya dan ada di antaraku dan di antara kalian mawaddah wal ikhah ya ada di antara kita dan kalian apa mawaddah kecintaan dan juga ikhah yakni ukhuwah persaudaraan wa yakuna wa yakuna kenapa di sini ya karena wawunya waw ma'iyah yang dimaksud tadi di awal dan nasabnya si yakuna karena an mutmaratan yang terletak setelah wawu. Dan kenapa dikategorikan waw ma'iyah? Lihat kalimat sebelumnya itu alam didahului apa? Huruf istifham hamzah. Lanjut tamanni pengandaian seandainya berarti artinya. Perangkatnya laita. Perangkatnya apa lai? Laita ya laitani kuntu ma'hum gitu. Fa'afuza fawzan azima. Ya laitani seandainya saja saya itu kuntu ma'hum bersama mereka. Fa'afuza maka aku akan beruntung dengan keberuntungan yang besar. Fa'afuza. Nah, afuza di situ nasab dia. Ya, mansubun bi an mutmaratan ba'da fa sababiyah begitu. Ya. Karena yang menasabkan afuza di situ adalah apa? An mutmaratan yang secara wajib. Ya. Berikutnya ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Nah, ya. Kemudian roja pengharapan semoga la'alli ya la'alli. La'alla perangkatnya ya. La'alli itu karena apa? Isimnya domir ya mutakalim di situ. Ablughu al-asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a. Nah, fa'attali'a fa'nya fa sababiyah. Karena kalimatnya diawali dengan la'alli. Meskipun terangkai dari dua ayat yang berbeda, namun itu masih rangkaian satu kalimat. Dipisahkan dengan ayat. Dan di dalam ayat Al-Quran, banyak seperti itu. Ketika membaca, menjadi imam, maka harus diperhatikan kapan harus memutus dan kapan harus menyambung. Tidak sembarangan untuk memutus bacaan ayat Al-Quran ketika menjadi imam. Misalun contoh la'alli ajtahidu wa atafawwaqa. Ya, atafawwaqa. Tafawwaqa ya tafawwaqu. Nah, di situ atafawwaqa qafnya di fathah karena dia nasab. Nah, ya.
dengan an yang disembunyikan setelah waw. Sebab apa? Sebelumnya kalimatnya adalah kalimat roja. Begitu. Berikutnya, ad-du'a. Lihat, ya, ad-du'a. Apa maknanya di situ? Ya, doa. Ya, doa itu apa? Doa. Yaitu apa? Perintah dari bawah ke atas. Minal adna ilal a'la. Nanti beda sama amr. Ya, sebagaimana kita berdoa kepada Allah, itu bentuk kalimatnya kan fil amr. Nah, ini pentingnya memahami bahasa salah satunya di sini. Bentuk fil amr atau bentuknya perintah, kalau datang dari yang bawah itu bukan berarti apa? Mengkerdilkan yang atas. Enggak, begitu. Tetapi maknanya adalah permintaan. Doa itu kan apa? Permintaan. Kalau kita meminta berarti kan nyuruh. Begitu. Tapi dengan penuh kelembutan. Ad-du'a. Rabbana ghfir lana fanafuza. Nah, ini ada kalimat doa. Kita lihat di situ. Fiil yang digunakan sigohnya apa? Fiil yang digunakan sigohnya apa? Bentuknya apa? Sigoh itu bentuk. Fil amr ya, Tat. Iya, bentuknya fi'il amr. Begitu. Nah, ya. Kemudian juga Rabbana ghfir lana wa nafuza. Dari syarah-syarah Jurumiyah banyak contohnya adalah Rabbi wafiqni fa'amala salihah. Fa'amala, a'malanya nasab karena ada di situ. Fa di situ bermakna yang sababiyah, ambil nasab begitu dengan an mutmaratan setelahnya. Karena sebelumnya ada Rabbi wafiqni, berikanlah taufik kepada saya. Gitu. Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami, gitu ya. Ampunilah, gitu. Itu kan kata kerja perintah. Tapi datang dari yang rendah ke yang lebih tinggi, ya, kedudukan hamba nah kepada sang Khalik, ya gitu. Meminta kepada apa? Sang Khalik. Mithalun Rabbana ighfir lana wa nafuza, ya. Lanjut at-tahdid, ya. Tahdid ini adalah permintaan dengan apa? Dengan anjuran. Dengan apa? Dengan anjuran atau apa? Sindiran. Dan salah satu perangkat tahdid itu adalah halla, ya. Halla, tidakkah? Begitu. Halla aslamta fatadkhulal jannah. Tidakkah kamu berislam? Tidakkah kamu masuk Islam? Begitu. Ya. Fatadkhula al jannata, maka dengan sebab kamu masuk Islam kamu akan masuk surga. Halla aslamta wa tadkhulal jannata. Gitu ya. Nah, tadkhula nasab. Berikutnya ada arad. Arad itu adalah permintaan dengan halus dan lembut. Ya. Nah, di antara perangkatnya adalah ala, ingat begitu. Ala gitu, ingat artinya. Di dalam ayat Al-Qur'an kan ada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ala tazurona fanukrimaka. Ya. Maukah bisa juga, ya. Maukah kamu mengunjungi kami? Maka dengan sebab kamu mengunjungi kami tadi, kami akan nukrimaka, memuliakanmu. Ala tazurona wa nukrimaka. Wawnya ma'iyah. Berikutnya di sini ada yang la, nafi. Ya.
Nafi ya, nafi. Qala ta'ala la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Fayamutu kan asalnya adalah fayamutuna, yamutuna begitu. Rofa, tanda rofa dengan nun karena termasuk dengan apa? Karena dia termasuk Af'alul khamsah. iya al-af'al khamsah gitu. Ini hilang. La yuqda, la yuqda. Nah, fa-nya di situ adalah fa sababiyah. Huruf ataf mabni alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. Nah, ini kalau kita mau i'rabnya lengkap. Mutu fi'lun mudhari'un mansubun bi an al-mutmarah wujuban wa alamatu nasbihi hadfun nun. Nah, tanda nasabnya penghilangan nun. Berikutnya, yang namanya nafi tidak hanya dengan la. Walamma ya'lamillahu, itu asalnya ya'lam, sukun ya. Karena kan lama adalah perangkat jazm. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lama. Wa ya'lama. Ya'lama dinasab. Nah, wawunya itu ya, wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah huruf nasab mabni alal fathi la mahala lahu minal i'rab, dan ya'lama di situ nasab dengan an yang disembunyikan setelah wawu. Maka kita i'rab ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi an, dengan an yang disembunyikan secara wajib ya, wa alamatu nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya adalah al-fathah. Ya, kita lanjut dulu ini. Rabi'an, nasab dengan an yang disembunyikan secara boleh. Secara boleh berarti boleh disembunyikan, boleh tidak. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu disembunyikan secara wajib, harus sembunyi dia an-nya. Nah, sekarang boleh nampak. Nah, berada di mana? Di lamut ta'lil, lamut ta'lil ya, ta'lil. Sebab berarti terjemahnya karena. Baik ya, lamut ta'lil adalah huruf lam yang yufidu at-ta'lil, memberikan faedah ta'lil. Ai ma ba'dahu sababun lima qablahu. Yang setelahnya itu merupakan sebab ya dari apa yang sebelumnya. Ya juzu itmar ya, boleh itmaruan, menyembunyikan an. Contohnya di sini ya. Nah, mislu zakartu li anjahah. Annya nggak ada ya. Anjah itu kan dari fi'il najaha yanjahu yanjahu. Huruf yanjahu kalau mau kita ganti fa'il domir ana, huruf mudharaah ya-nya kita hilangkan jadi hamzah, jadi anjahu begitu. Karena bersambung dengan lam ta'lil, jadi nasablah dia anjaha. Saya belajar begitu untuk ya sukses, ya li anjaha itu. Karena ingin sukses bisa, atau untuk sukses. Jadi lam ta'lil itu bisa diterjemahkan karena, bisa diterjemahkan untuk. Seringnya adalah untuk. Itu ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqu al'adzab." Liyadzuqu li'nya, agar supaya bisa juga ya. Jadi terjemahnya apa? Agar supaya bisa, untuk bisa. Nah, seperti tadi, li'anjaha, agar saya berhasil. Saya belajar agar saya berhasil, agar saya berhasil. Liyazuku, agar mereka merasakan azab. Ya. Nah, di sini lamnya kita i'rab lam ta'lil, harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Nah, dia termasuk huruf jar ya, tapi kan maknanya ta'lil. Nah, ya, maknanya ta'lil. Dan ketika dia masuk ke fi'il, ya, bukan huruf jar yang memajrurkan setelahnya, karena setelahnya fi'il nggak mungkin majrur. Gitu ya, fi'il nggak mungkin majrur. Kalau sebab itulah dia masuk dalam tataran amil nasab, yang padahal
yang menasabkannya sendiri, yang menasabkan ya bukanlah dia, tapi adalah an yang disembunyikan. Annya juga boleh ditampakkan. Ya. Nah, kalau di sini kan disembunyikan dulu. Nah, yang yazuku i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an al-mudmarah jawazu ba'da lam ta'lil. Ya. An yang disembunyikan secara boleh, jawaz. Ya, jawazan begitu. Jawazan itu enggak harus didoma harusnya. Karena kan setelahnya alif berarti harus fathah tuh. Jawazan. Nah, ini fathah. Jawazan ba'da lam ta'lil. Wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu min al-af'alil khamsati. Li'anna al-'adzaba. Nah, karena apa? Azab itu sababun li taghayyuri juludihim. Sebab ya. Dari apa? Tergantinya kulit-kulit mereka itu, yakni siksaan di neraka. Wal masdarul muawwal, dan masdar muawwal dari an mutmarah, ya, dari an mutmarah, an yang disembunyikan, dan fiil, ya, jawazan begitu, fi mahalli jarrin, ya, pada mahal jar. Nah, yang mahal jar apa? Masdar muawwalnya, gitu. Masdar muawwalnya dengan lamut ta'lil, ya, masdar muawwalnya. Kalau mau tahu masdar muawwalnya, ya tinggal kita takwil ke bentuk masdarnya si fiil tersebut. Ya, nah. Ya juzu izharu an. Nah, ini bolehnya menampakkan an sekarang. Li alla. Oke, perhatikan li alla. Li alla itu ada an-nya. An plus la, jadilah alla. Ya. Yakuna nasab. Nah, ya, yakuna fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu wa an ya. Nah, an al-masdariyah wa ma ba'daha bi ta'wil masdarin fi mahali jarrin. Ya, dengan takwil masdar pada mahal jar. Karena ada lamu ta'lil di situ ya. Nah, annya an masdariyah gitu. An masdariyah. Ya kan nampak di situ. Nah, asalnya li Allah itu adalah li plus an plus la. Gitu. Nunnya mana? Nunnya udah masuk langsung ke la. Makanya la-nya ditasydid tuh. Allah. Mukawwanatun. Nah, tersusun dia. Mukawwanatun min lamit ta'lil, tersusun dari lamut ta'lil. Wahya, dan dia adalah harfu jarin mabniun alal kasri. Anya di situ adalah harfu masdarin wa nasbin, huruf masdar dan nasab, ya, penasab. La-nya di situ adalah la nafiyah. Udghimat, diidghamkan dia. Pada apa? Finnun, pada nun yang ada pada an masdariyah tadi. Wahya harfun nafyin mabniun, dan la-nya di situ adalah harfun nafyin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Lengkap i'rabnya begitu ya. Nah, dan ini adalah ringkasan dari apa? Penasab fi'il mudhari. Ringkasan penasab fi'il mudhari. Nanti silakan dibaca, yang insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan jazm fi'il mudhari. Untuk Ramadan ada pertemuan? Mau ada pertemuan? Avantat, sebelumnya boleh tanya dulu nggak, Tat? Oh iya, silakan. Ini yang tadi huruf yang menasabkan yang Pak Sababiyah ini loh, Tat. Itu apakah mirip dengan huruf yang menjazmkan dua fiil, Tat, secara mengartikannya? Dan bagaimana cara nanti untuk membedakannya itu, Tat? Kalau mengartikannya sama. Seperti mirip. Kalau Ya, mengartikannya sama, karena sama-sama sababiyah dan diterjemahkan maka. Nah, itu berbeda amalannya saja. Berbeda amalannya saja. Kalau fa yang ada di amil jazm, maka dia memiliki amalan menjazmkan fi'il mudhari yang terletak setelahnya. Kalau fa sababiyah yang diambil nasab,
Dia menasabkan fiil mudhari yang terletak setelahnya. Meskipun ketika kita detailkan dalam i'rab, sejatinya fa sababiyah diambil nasab ini bukanlah dia yang menasabkan fiil mudhari setelahnya, tapi apa? An mutmaratan yang disembunyikan setelahnya yang menasabkan fiil mudhari setelahnya, setelah si fa sababiyah itu. Pertanyaan antum, ya, kaifa nufarriqu bainahuma? Bagaimana kita membedakan keduanya? Baik. Nah, Nah, di sini kita harus ketahui model kalimat, siyakul kalam. Lihat kalimat, model konteks kalimatnya. Nah, ya, kita akan terlihat. Kalau fa sababiyah, maka sebelumnya didahului dengan apa? Dengan jenis-jenis kalimat tolak. Paham sampai sini? Insyaallah. Nah, iya, Kak. dan Paham. sebenarnya cukup mudah juga. Kalau fa sababiyah diambil jazm, harus didahului dengan kalimat syarat. Kalimat syarat itu kan berarti ada perangkat-perangkat syarat nih. Makanya perangkat-perangkat tadi itu harus kita ingat. Perangkat-perangkat tolak, ya. Tahdid, arad. Nah, perangkat tahdid itu apa? Perangkat arad itu apa? Begitu. Tamani, laita perangkatnya. Begitu. Taraji, ya, roja itu perangkatnya adalah la'alla. Gitu. Kalau amr ya berarti kan memang sigoh fiilnya amr. Nahi berarti adalah nahi. Begitu. Baik. Nah, kalau fa sababiyah paling jelasnya apa? Yang diambil jazm, dia didahului apa? Kalimat syarat dengan adanya perangkat-perangkat syarat. Nah, perangkat syarat harus kita ingat, ya. Harus kita ketahui. Insya Allah kita akan bahas itu nanti di pembahasan jazmnya fi'il mudhari. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Nah, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, kita diskusikan di grup saja terkait lanjutnya Ramadan. Tapi kalau karena kan teman-teman yang hadir saat ini yang sering hadir, begitu ya. Iya, Kira-kira Kak. kalau Ramadan mau lanjut nggak? Saya ikut Ustadz aja tapi yang bisa Oh gitu. Insya Allah hadir ikut. Soalnya, Ustaz. ya. Saya insya Soalnya Allah Ngik- hadir, percuma. Kak. Oke Ngikut baik. saja Soalnya Ustadz. percuma. Oke baik. Soalnya percuma Kalau juga saya kalau bahas di grup ya. Iya, Kan yang hadir, yang sering hadir antum-antum doang gitu. Yang sering ada iya. antum doang gitu. Saya ikut antum Baik. aja. Tapi insya Allah Oke hadir, baik. Kak. Oke mungkin di hari apa? Tetap hari Senin. Ya, enggak apa-apa di hari Senin. Oke baik. Pagi Kamis aja. boleh Ustadz. Kamis ini ya. Iya. Oke boleh ya. Tapi pagi Kamis ini aja. boleh. Iya. Ya paling di bulan Ramadan hanya 2 pekan pertama saja insya Allah. Ya, 2 pekan pertama saja, berarti pekan depan dan pekan berikutnya. Udah pekan ketiga, pekan keempat. Tidak, ya kita sudah libur insya Allah. Oke, Ya, Ustadz. untuk Pagi ya, Kak, ya. menghabiskan 2 pertemuan besok insya Allah, 2 pertemuan besok bulan Ramadan, guna menghabiskan pembahasan ya hamil jazm ini saja. Gitu. Nah, Karena setelahnya ini masih ada pembahasan al-af'al al-khamsah ya, kalau tidak salah. Ya, pembahasan jazmnya fi'il mudhari saja juga cukup panjang ya. Baik, mungkin itu saja. Insyaallah pekan depan kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum jami'an.